Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Sony Ranggosita. Jadi untuk pada video kali ini saya akan mengimplementasikan tugas yang sudah diberikan oleh dosen saya. Untuk materinya kali ini terkait queue atau antrian. Sebelum masuk ke kodenya, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu queue itu seperti apa, pengertiannya, terus analoginya itu seperti apa. Jadi queue itu kayak antrian, persis banget kayak antrian, first in first out sistemnya itu. Jadi kayak antrian kan kalau masuk pertama itu pasti juga keluarnya pertama. Jadi seperti itu kurang lebih. Nanti kalau misalnya elemen tuh dimasukkan ya, elemen yang pertama 10, terus yang kedua 20, ketiga 30, keempat 40, dan kelima 50. Itu kan yang pertama masuk 10 ya. Kemudian apabila ingin menghapus itu yang terhapus nanti otomatis yang 10 terlebih dahulu karena sistemnya first in dan first out. Sini untuk nama operasinya untuk menambahkan elemen itu NQ dan untuk menghapus itu DQ. Sini otomatis untuk menambah itu elemen yang belakang akan bertambah dan untuk menghapus itu yang elemen depannya. Bisa diimplementasikan dengan array atau linked list. Terus memiliki dua pointer utama yang untuk elemen pertama atau yang depan itu namanya tuh front dan yang terakhir itu rear. Di sini untuk perbedaan yang menggunakan array dan linked list itu kalau array itu nanti ada dibatasin, jadi tidak bisa dinamis seperti linked list yang bisa berapapun dan ukurannya tuh sesuai dengan tergantung memorinya aja. Kalau array itu terbatas, di kodenya nanti akan saya jelaskan juga. Kurang lebih seperti ini analoginya. Indeks misalnya nanti di array itu kita masukin 5 maksimal nilainya. Indeksnya tuh bukan dimulai dari 1 tapi dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 itu indeksnya. Analoginya seperti ini, jika indeksnya tuh sudah ada elemen 10, 20, 30, 40, 50, nanti setelah di DQ atau setelah dihapus itu otomatis elemen pertama yang 10 akan terhapus dan yang di depannya itu berubah menjadi 20. Selanjutnya implementasi dengan array dengan linked list. Dan di sini implementasi tugasnya yaitu untuk membuat menu yang bisa digunakan untuk menambahkan elemen atau NQ, terus menghapus elemen DQ, terus melihat elemen yang depan itu melihat frontnya ya yang depan, terus mendisplay yang terakhir keluar. Langsung saja ke kodenya. Yang pertama array. Sini kita menggunakan dua library yaitu include IOStream dan define max. Nah, define max ini untuk menentukan yang ukuran maksimum tadi karena kita menggunakan array jadi menggunakan define max. Di sini saya mencontohkan max-nya 5 terlebih dahulu. Kemudian buat kelas Q masukkan tipe data integer dan deklarasikan untuk elemen depan dan belakang atau depan dan terakhir, pertama dan terakhir, yaitu front dan rear. Terus untuk array itu nanti maksimalnya 5 nih, masukkan array max. Nah, ini untuk memulai kode apabila dari awal itu frontnya tuh indeksnya itu nanti -1 ya. Kan karena bukan dimulai dari 1, dimulainya dari 0. Jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Juga rear-nya itu maksimalnya tuh kan 5. 5 tuh indeksnya tuh di 4. Artinya -1 sama dengan max-nya di indeks 4. Kemudian gunakan tipe data bool. Ini kalau kosong itu berarti yang depannya itu 0, -1. Jadi 1 dikurangin 1 itu di 1 di -1 sama dengan 0. Jadi front sama rear-nya itu sama-sama 0 karena kosong. Sedangkan kalau max, kalau full itu max -1, max-nya 5. Untuk max-nya 5 kan indeksnya
di 4. Jadi 5 dikurangin 1 sama dengan 4 nanti max-nya. Terus ada fungsi enq untuk menambah. Sini is full, if jika elemennya full itu akan mengeluarkan output Q penuh, tidak bisa ditambahkan. Kenapa bisa penuh ya? Karena di sini tadi kita taruh pembatasan 5. Mungkin nanti kalau di linked list nggak ada harusnya ya. Lalu selanjutnya if front min 1, front sama dengan 0. Ini front min 1 benar 0 pastinya. Selanjutnya untuk menambah berarti jadi nanti setnya itu frontnya dimulai dari indeks 0 dan akan bertambah otomatis untuk indeksnya 0 berurutan 0 tambah 1 jadi 1, terus selanjutnya 2, 3, 4 sampai define max-nya terpenuhi dan otomatis ini nilainya masuk ke dalam queue-nya. Terus DQ untuk menghapus jika kosong akan mengoutput Q kosong atau tidak ada elemen untuk dihapus karena belum dimasukin. Terus kalau ada elemen nanti terhapus itu gini, array front artinya yang kan tadi kan sistemnya FIFO, first in first out. Jadi yang terdepan itu akan otomatis terhapus di front ini. Lalu if front rear 1 ini reset jika queue-nya kosong. Selanjutnya pick. Ini untuk menampilkan elemen terdepannya. Jika queue-nya belum dimasukkan atau elemennya belum ada, itu nanti akan kosong, mengeluarkan seperti ini ya. Queue-nya kosong, tidak ada elemen di depan. Dan jika sudah terisi, maka tinggal tampilkan saja return array front atau depan. Kemudian ada void display, fungsi untuk menampilkan ya jika kosong maka tampilannya kosong, tidak ada elemen yang masuk atau bisa dimasukkan queue kosong. Kalau misalnya ada isinya itu tinggal dilihatin aja isi queue-nya itu yang berapa yang sudah dimasukkan tadi lewat enq. Enq. Dan selanjutnya untuk fungsi utama yaitu untuk pertama memanggil queue-nya dideklarasikan dengan key, terus menggunakan integer choice value-nya untuk membuat menu seperti ini kurang lebih menunya. Langsung saja coba kita implementasikan di run. Menambah elemen pertama nih, lihat elemen depan dulu ya. Kalau misalnya kosong tuh berapa. Nah untuk yang kosong tuh pasti queue-nya kosong, benar sesuai tadi gak ada elemen. Dan kalau di display kosong seperti apa, queue-nya juga kosong kalau di display. Dan kita coba tambah elemen. Elemen 10. Jadi saya sudah menambahkan elemen sesuai max-nya tadi yaitu 5 elemen. Saya memasukkan elemen 10, 20, 30, 40, dan 50. Lalu kita coba lihat dulu elemen terdepannya, seharusnya itu ada di 10. Front. Depannya benar 10. Selanjutnya untuk display terlebih dahulu ya. Tadi ada 10 sampai 50. 10, 20, 30, 40, 50. Lalu hapus. Coba hapus. Nah, 10. Otomatis kan yang depannya keluar karena sistemnya FIFO. Nah, kita coba tes dulu. Kodenya ini benar berjalan apa enggak. Yang depannya itu bakal berubah jadi 20.
betul depannya 20 di display. Nah, 10-nya hilang. Jadi kurang lebih untuk yang queue dengan array seperti itu. Selanjutnya kita yang ke linked list. Jadi di sini bedanya dengan linked list itu, linked list tidak ada max-nya ya. Jadi otomatis berapapun terserah sampai pokoknya memori device-nya itu nanti sampai penuh sepenuh-penuhnya. Kalau di sini sama aja menggunakan kelas, tapi bedanya ini menggunakan pointer yaitu dengan integer data, terus pointer next, terus q untuk masukkan pointer front untuk depan, rear belakang, terus q itu dimulai dari misalnya belum masuk tuh yang depan dan belakangnya tuh kalau belum ada datanya sama dengan 0 PTR. Nah, nggak ada fullnya kan? Seharusnya tuh kalau di array tadi kita kan ada fullnya ya. Nah, bool is full. Sini cuma ada empty. Karena kalau mulai dari 0 kan otomatis kita belum memasukkan data. Jadi empty-nya tuh depannya 0 PTR. Untuk fullnya kan sesuai dengan kapasitas memori di laptopnya nanti. Terus selanjutnya ada sama aja fungsi untuk menambahkannya, void enq, new node sama dengan elemen baru. Ini untuk membuat elemen baru, terus datanya tuh dideklarasikan X, terus kalau new node-nya X sama dengan 0 PTR. If rear, jika elemen belakangnya 0 PTR, maka elemen depan dan belakangnya itu membuat elemen baru. Terus jika tidak, maka elemen belakangnya itu next, membuat kode baru otomatis. Langsung masuk aja kodenya ya, kayak misalnya nanti dimasukin otomatis masuk. Terus void deq tuh if empty, jika kosong ya tinggal tampilkan aja elemennya kosong. Terus jika tidak tuh ya berarti misalnya ada datanya tuh tinggal dihapus, nanti berapa elemennya di sini yang terdepan otomatis dikeluarkan dari queue. Terus untuk menampilkan elemen terdepan sama aja kayak tadi. Kalau ke depan ya tinggal tampilkan aja yang depan. Terus jika kosong maka tidak ada elemennya. Lalu untuk display untuk menampilkan. Jika kosong ya kosong, dan kalau ada isinya tinggal tampilkan tadi sesuai elemen yang sudah ditambahkan melalui kode yang di atas. Dan fungsi utamanya kurang lebih sama, tidak ada yang berbeda. Langsung masukkan aja tes. Tambah elemen. Nah, untuk array tadi kan maksimalnya 5 ya elemennya. Ini di sini saya coba tes 6 ya. Jadinya sampai 60. Nah, bisa. Nanti bakal kita tes ya kalau misalnya full itu bakal bertambah apa enggak di array, coba deh. Cek dulu elemen depannya seharusnya 10 benar. Terus display dulu. Masuk semua 10, 20, 30, 40, 50 sampai 60. Sekarang coba tes hapus. Otomatis yang terhapus 10 dan coba tampilkan lagi. 10-nya hilang. Tes frontnya yang depan tuh berapa? 20. Nah, kita coba tes tadi buat kalau misalnya max itu bakal kayak apa yang array. Yang array coba maxnya 5, berarti misal sampai 6 kita seperti apa nanti. Nah, sesuai ya.
Jadi Q-nya tuh tidak bisa masuk karena elemennya tuh kan maksimalnya tadi di 5. Ya 10 sampai 50 tadi yang sudah saya masukkan tuh udah max. Kalau mau ditambahkan bisa, cuman otomatis nggak masuk. Untuk operasinya tetap bisa dijalankan. Cuman nanti untuk elemennya itu tidak masuk. Jadi coba di display itu pasti 60-nya nggak ada. Nah, bener kan? Oh ini tadi pencetnya 20 ya. Jadi intinya 60-nya itu nggak ada. Max-nya tuh tadi di sampai 5. Ya, jadi kurang lebih seperti itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salahnya dan apabila ada yang kurang jelas mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.